Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Apri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik strategis dalam diskursus hukum dan tata negara Indonesia, yaitu integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam teori konstitusi Nusantara. Gagasan ini bersumber dari pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, advokat, sebagai penemu teori konstitusi Nusantara yang menawarkan pendekatan konstitusional berbasis sejarah, budaya, dan nilai luhur bangsa Indonesia. Bagian 1. Latar belakang sejarah hukum di Indonesia. Sebelum kedatangan kolonialisme dan sistem hukum barat, masyarakat Nusantara telah mengenal dan mempraktikkan dua sistem hukum utama, yaitu satu, hukum adat. Sebagai warisan leluhur, hidup dalam komunitas lokal bersifat lisan, dinamis, dan berpihak pada nilai musyawarah dan gotong royong. Dua, hukum Islam yang berkembang sejak abad ke-13, khususnya di wilayah pesisir kerajaan Islam dan komunitas Muslim. Keduanya tidak saling menegaskan, tetapi berjalan berdampingan dan saling mengisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam peradilan sosial maupun budaya. Bagian 2. Teori konstitusi Nusantara dan konsep integrasi. Dalam teori konstitusi negara, Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, advokat, menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari akar sejarah dan nilai budaya bangsa. Konstitusi harus menjadi cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini menolak pendekatan tunggal, monolitik, hukum positif ala barat. Sebaiknya teori ini mendorong integrasi harmonis antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan kata lain, teori konstitusi Nusantara mengusulkan jalan tengah, yaitu tidak sekuleristik seperti barat, tidak formalis islamistik, tetapi konstitusional pluralistik khas Nusantara. Bagian 3. Landasan filosofis dan praktis integrasi. Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua, menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan Islam. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, landasan bagi hukum Islam. 2. Kemanusiaan dan keadilan sosial, landasan bagi hukum adat. Hingga kini banyak peraturan perundang-undang yang secara implisit telah mengintegrasikan hukum Islam dan adat. 1. Peradilan agama dalam hal waris dan perkawinan. 2. Hukum adat, tanah ulayat, dan musyawarah desa. 3. Praktek mahar, zakat lokal, hingga peradilan adat di Aceh, Papua, dan Kalimantan. Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, advokat yang menemukan teori konstitusi Nusantara, menegaskan bahwa pembentukan undang-undang nasional harus mempertimbangkan sumber hukum adat dan Islam dengan prinsip mengindonesiakan hukum, bukan memberatkan hukum. Bagian 4. Relevansi dan tantangan kontemporer. Adapun relevansinya dengan tantangan kontemporer adalah: 1. Menjawab kebutuhan masyarakat yang masih hidup dengan tradisi dan regulasi tinggi. 2. Mengurangi konflik antara hukum negara dan hukum komunitas. 3. Mendorong rekognisi formal terhadap hak-hak hukum adat dan hukum Islam. Tantangan: 1. Masih adanya anggapan bahwa hukum Islam dan adat bertentangan dengan HAM. 2. Dominasi positivisme hukum barat dalam pendidikan dan legislasi. 3. Kurangnya kehendak politik untuk menformasi hukum secara kultural. Namun disinilah teori konstitusi Nusantara Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH, advokat, menjadi kunci perubahan, karena ia bukan sekedar kritik, tapi peta jalan untuk menyatukan nilai-nilai hukum yang hidup dengan struktur hukum negara. Penutup, menuju konstitusi yang berakar dan berjiwa.
Saudara-saudara, melalui teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat SH MH Advokat, mengajukan satu pemikiran fundamental. Konstitusi Indonesia bukan hanya dokumen hukum, tetapi harus menjadi rumah besar bagi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Mari kita membangun sistem hukum yang tidak terasing dari masyarakat, yang mencerminkan identitas kita sendiri dan mendekatkan hukum pada keadilan sosial dan spiritualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Apri. Salam teori konstitusi Nusantara.